Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Faniar Verlen. Saya dari Prodi PJJ Akuntansi dan dari kelas AK206. Di sini saya akan membawakan materi analisis ekonomi makro pada negara Amerika Serikat. Yang pertama, analisis makroekonomi Amerika Serikat pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Amerika Serikat mengalami dinamika ekonomi yang cukup signifikan selama 2022 hingga 2024. Periode ini ditandai oleh pemulihan pasca pandemi, tekanan inflasi, perubahan kebijakan moneter, serta ketidakpastian global yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan perdagangan internasional. Itu yang kita bahas yaitu makroekonomi Amerika Serikat. Di sini nomor satu kita akan membahas pertumbuhan ekonomi PDB. Yang kedua ada inflasi. Untuk yang ketiga ada krus dan kebijakan moneter. Untuk yang keempat ada pengangguran. Kelima neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Yang terakhir ada analisis dan outlook. Yang pertama kita akan membahas pertumbuhan ekonomi PDB. Di tahun 2022, ekonomi Amerika Serikat tumbuh moderat sebesar 2,1% sampai 2,9%. Pertumbuhan ini didorong oleh belanja konsumen, ekspor, dan investasi. Meski ada perlambatan akibat kenaikan suku bunga dividen untuk menekan inflasi, sektor properti dan manufaktur mulai tertekan. Namun resesi berhasil dihindari. Pada tahun 2023, PDB mengalami peningkatan yang lebih signifikan, mencapai 2,5% setiap tahunnya, dengan perkembangan di kuartal 4 sebesar 3,3%. Kenaikan ini didorong oleh pengeluaran rumah tangga dan pemerintah, serta ketahanan ekonomi meskipun suku bunga tinggi. Semangat pertumbuhan tetap stabil hingga akhir tahun. Untuk di tahun selanjutnya yaitu 2024 pertumbuhan tetap solid dengan PDB kuartal 3 tumbuh 3,1% QOQ, naik dari 3% di kuartal 2. Ekonomi tetap ekspansif meski tantangan global dan suku bunga tinggi masih membayangi. Tuh, yang kedua ada inflasi. Pada tahun 2022, inflasi sempat mencapai puncak tertinggi dalam 41 tahun pada pertengahan tahun. Namun, mulai melandai di akhir tahun 2022, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi PCE turun 3,2% di kuartal 4 dari 4,8 di kuartal 3. Pada tahun 2023, inflasi turun dengan signifikan, mendekati target The Fed sekitar 2% sampai 3%, sehingga tekanan harga mulai mereda. Pada tahun 2024, inflasi umum PCE tercatat 2,4 pada November 2024 dan 2,9% pada Desember 2024. Inflasi inti tanpa makanan dan energi turun ke 3,2%, mencerminkan tren penurunan harga yang stabil. Untuk selanjutnya nomor 3 ada krus dan kebijakan moneter. Suku bunga acuan The Fed naik signifikan sepanjang 2022 sampai 2023, mencapai 4,25 sampai 4,50% pada akhir 2024. Untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar US dollar karena kebijakan uang yang ketat dan fokus pada aset yang aman, US dollar terus menjadi kuat secara global. Nomor 4 ada pengangguran. Tingkat pengangguran lebih sedikit meningkat
menjadi 4,2% pada bulan November 2024, berada sedikit di atas ekspektasi pasar, tetapi dalam kisaran yang dapat diterima untuk ekonomi besar. Untuk yang kelima ada neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Untuk yang pertama neraca transaksi berjalan pada tahun 2023 defisit transaksi berjalan sebesar 3,3% dari PDB, mencerminkan ketergantungan pada impor barang dan jasa. Untuk yang kedua yaitu untuk tahun berikutnya 2024 defisit melebar menjadi 3,9% dari PDB, sekitar 1,13 triliun US dollar. Didorong defisit barang dan perubahan neraca, pendapatan primer dari surplus menjadi defisit. Untuk yang C ada proyeksi ke depan. Defisit tetap di kisaran 3-4% dari PDB hingga 2025. Untuk yang kedua ada ekspor dan impor. Ekspor Amerika Serikat tetap kuat, terutama pada sektor jasa, teknologi, serta pertanian. Namun, impor barang konsumsi dan energi tetap tinggi, sehingga neraca perdagangan tetap defisit. Defisit perdagangan barang menjadi pendorong utama pelebaran defisit transaksi berjalan meski ekspor jasa dan investasi luar negeri memberikan kompensasi sebagian. Untuk yang terakhir kita ada analisis dan outlook. Yang pertama ada ketahanan ekonomi. Amerika Serikat menunjukkan ketahanan luar biasa sepanjang 2022 sampai 2024. Dia mampu tumbuh stabil meski menghadapi tekanan inflasi global, kenaikan suku bunga, dan ketidakpastian geopolitik. Belanja konsumen dan pemerintahan menjadi penopang utama pertumbuhan. Untuk yang kedua, inflasi dan kebijakan moneter. Inflasi yang sempat melonjak berhasil ditekan melalui kebijakan moneter agresif di Fed. Penurunan inflasi pada tahun 2023 sampai 2024 membuka ruang bagi stabilisasi ekonomi meski suku bunga tinggi membebani sektor properti dan investasi. Untuk yang ketiga ada neraca pembayaran. Defisit transaksi berjalan dan perdagangan tetap menjadi isu struktural seiring tingginya permintaan impor dan investasi luar negeri. Namun, kekuatan sektor jasa dan teknologi menjaga daya saing ekspor Amerika Serikat. Untuk yang keempat, ada outlook. Ekonomi diperkirakan tetap tumbuh moderat pada 2025 dengan inflasi yang makin terkendali dan defisit transaksi berjalan dengan stabil. Tantangan utama ke depannya adalah menjaga pertumbuhan di tengah suku bunga tinggi dan mengurangi ketergantungan pada impor barang konsumsi. Untuk kesimpulan dari materi yang kita bahas, yaitu Amerika Serikat berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menurunkan inflasi secara signifikan selama 2022 sampai 2024. Ketahanan konsumsi domestik, kekuatan sektor jasa, dan kebijakan moneter yang responsif menjadi kunci utama. Namun, defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan tetap menjadi tantangan struktural yang harus diwaspadai ke depan. Ini untuk daftar Putsaka. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.